Tanggapan aku ya, ya udahlah terima aja. Karena ya mau ngapain lagi, mau banding juga percuma. Sidang ini kan makan waktu lama ya. Itu waktu, uang, tenaga, pikiran itu kan banyak terkuras, terbuang cuma-cuma sebenarnya untuk hal yang sebenarnya nanti akan selesai dengan sendirinya gitu loh. Jadi untuk banding-banding kayaknya enggak deh, udah terima aja. Terima aja mau ngapain lagi. Pertimbangannya kalau aku tuh mikirnya 5 tahun 10 tahun ke depan ya. Jadi nggak mau mikirin emosi. Kalau mau ngomongin emosi pasti aku akan banding kalau ngomongin emosi. Nggak puas diri. Cuman aku pikir aduh ya ampun, nggak ada yang lebih adil daripada hukuman dari Allah, udah gitu aja. Karena kalau aku ngomongin nggak puas mau sampai kapan lagi gitu loh, mau sampai kemana? Toh sebenarnya masalah mobil ini akan selesai dengan sendirinya kalau masalah kasus umroh itu udah selesai gitu loh. Karena kan mobil ini kan barang bukti tipu muslihatnya dari Acak ke aku untuk nipu masalah umroh. Jadi sebenarnya kalau dia mau sabar ini selesai sebenarnya, nggak perlu sampai kayak gini-gini gitu. Kalau sekarang aku mau tanggapan bawahnya ini ya udahlah. Walaupun sebenarnya jujur kalau dalam hati aku ngerasa kayaknya ini nggak adil. Aku ngerasa ini kayaknya aneh. Kok sepertinya yang penting menang gitu. Ya udah, biarkan dia mendapatkan hasil yang memang dia perjuangkan, yang penting menang. Yang penting aku berharap Allah akan memberikan ending yang terbaik buat aku. Sekarang aku dibikin begini, tapi untuk keseluruhan kasus aku dikasihkan hasil yang terbaik. Iya, 43 juta tuh dibagi 3, aku, Acak dan suami. Kalau diperhitungkan satu orangnya nggak sampai 15. Nggak sampai 12 jutaan ya. Itu akan segera dibayarkan atau gimana? Kan itu nunggu 14 hari ya, kalau misalnya banding 14 hari. Nunggu waktu 14 hari itu apa langsung mau dibayarkan atau gimana? Oh, nggak tahu itu pengacara aku yang ngurusin nanti gimana. Kalau aku sih ngikutin aja, kan dari awal aku udah malas banget nanggepin. Aku tuh bukannya malas nanggepin, bukannya nggak mau ngurusin, enggak. Aku tuh berharap bahwa udah sabar aja lu gitu loh. Kalau ini selesai juga, kalau kasus umroh selesai juga lu selesai. Cuma kan dia nggak puas hati, orangnya udah kayaknya udah terlanjur dikompor-kompor, udah panas tipis kuping gitu. Ya udahlah. Aku pokoknya aku nggak mau banding lah. Kalau dia mau keluar-keluar gimana-gimana, udah aku tutup telinga. Toh dari kemarin-kemarin juga dia keluar-keluar. Aku sebenarnya nggak mau banding juga karena apa? Udah males, ketemu aja males, apalagi kalau banding berarti kan aku harus berurusan lagi sama dia, kenal aja aku, nggak mau. Ini udah hasil keputusan kamu dan diskusi dengan Mas Arman. Iya betul, udah uang bisa dicari, toh ini kan denda berentet ya. Walaupun sebenarnya harusnya yang bayar nih Acak, karena kan Acak yang meminjam mobil itu ke Kemil dengan imbalan 30 juta kan. Agak janggal memang sebenarnya. Aku rasa mungkin majelis hakim nggak tahu deh kalau Acak sama Kemil tuh punya surat perjanjian bahwa mobil itu dipindah tangankan dengan imbalan 30 juta, terus dapat pengembalian uang umroh yang nggak jadi berangkat, sama dapat jaminan Kemil tuh dapat jaminan lampu syuting senilai 300 juta gitu. Kayaknya majelis hakim nggak tahu deh, karena dia nggak jujur kayak dari awal. Kamu tahu hal itu dari mana? Kemarin pas lagi penyidikan di Polda, aku baru dikasih lihat. Aku agak-agak shock juga. Oh ternyata mereka punya surat perjanjian. Kenapa nggak dari awal disampaikan? Kayak banyak yang ditutup-tutupin deh. Kecewa nggak sih dengan hasil ini atau ada kejanggalan juga? Kecewa secara manusiawi pasti kecewa. Karena aku ngerasa aku nih korban loh. Masa aku nih korban? Aku nih nggak nyewa tapi aku disuruh bayar sewa gitu. Padahal aku tuh nggak nyewa. Aku nih korban penipuan loh. Cuman aku dituntut harus menyewa senilai 500.000 per hari untuk mobil itu tuh kayaknya ya udahlah, mungkin majelis hakim punya pertimbangan sendiri yang mungkin menurut beliaunya masuk akal. Akal aku sama mereka kan beda. Tapi kan itu nominal 43 juta dari tuntutan 600 juta sama Iya. yang nggak ada setengahnya. Iya, makanya kan nggak tahu nih mereka udah puas apa belum dengan hasilnya. Kalau aku sih puas nggak puas ya aku pendem sendiri aja. Memang jauh ya 600 ke 43, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Aku nggak mau bertele, kan aku sebenarnya males urusan sama Kemil sama Herwanto tuh, males banget, demi Allah males banget. Mas banget, kayaknya nggak ada manfaat baiknya buat aku gitu loh. Kita tanggepin, kita dijelek-jelekin, kita komenan kita dipeluntir-peluntir. Jadi kayaknya nggak ada habisnya gitu loh. Aku tuh ngerasa kayak
bisa nggak sih nyari nyari keviralan dengan hal yang positif gitu loh, berkarir lah. Hermanto sebagai lawyer adalah bikin kasus yang baik gitu, yang bisa bikin orang tuh oh dia pinter ya sebagai lawyer ya, menang di kasus ini gitu. Terus kalau yang Kemil, oh hebat ya dia karirnya ya bisa gini, gitulah harusnya. Jangan yang kasus capek loh viral karena kasus tuh. Udahlah, kalau soal viral sama kasus berguru sama gue udah katam soal itu. Dijelek-jelekin. Udah umur sekian ya, berkarir udah 24 tahun masih aja harus viral masalah kasus. Mau sampai kapan? Dengan hasil ini persahabatan kamu juga terutama sama Aceh ya, kan kamu lebih dekat sama Aceh kan sebelumnya dibandingin kalau Kemil kan nggak ada. Aku Kemil nggak kenal sama sekali, nggak kenal. Dengan persahabatan dengan Aceh berarti Udah selesai, udah pasti selesai. Ya kita, tapi aku nggak pernah tahu takdirnya Allah nanti ya. Kita nggak pernah tahu. Kalau aku sih kepengennya nggak mau nambah musuh. Aku tidak benci sama dia, tapi aku sekarang ini nggak mau kenal dulu sama dia gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu nanti, siapa tahu tiba-tiba ketemu di apa kan. Ya nggak mungkin juga kita disapa kita nggak tegur sapa kan juga nggak mungkin. Misalnya Dela nggak mungkin juga aku langsung melengos kan nggak mungkin gitu. Itu sih. ini bisa dibilang tahun terbuat kamu masih bisa dari 2005 Iya, tahun berat. kasus umroh mobil segala. Dari tahun 2003 aku tuh berat banget. 2003 aku dibilang pelakor, padahal aku nggak ngerasa pelakor. Terus dibilang 2004 kasus umroh, aku dibilang penadah mobil, bawa-bawa lah kasus yang dulu. Aku dibilang lagi ratu bohong, terus katanya suamiku dibilang raja bohong. Ratu bohong katanya harus ada partner raja bohong, katanya. Ya Allah, baik-baik Herwanto kalau ngomong suka nanti bisa ketulah sendiri loh. Baik-baik, aku nggak ikhlas soalnya. Gitu. Ya dengan harapannya Harapan aku, yes, ini kan aku anggap ujian dari Allah ya. Semoga Allah memandang bahwa aku lulus ujian. Itu aja sih. Aku tuh pengen loh, kita kan aku udah umur 46 ya, nggak tahu sisa umur aku berapa. Entah sisa aku 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, 6 tahun lagi nggak tahu. Aku kok pengennya tuh nggak terlalu mikir yang dunia kayak gini-gini. Entertain aja aku kurangin loh. Aku nggak terima stripping dulu karena aku pengen fokus memperbaiki diri. Aku tuh banyak busuknya sebenarnya. Sebagai seorang ibu anak bujang dan perawan yang udah gede, aku tuh masih kayak harus ngaca, oh aku tuh belum jadi ibu yang baik, aku tuh belum jadi perempuan yang baik secara keseluruhan, aku belum jadi istri yang baik karena aku pernah gagal rumah tangga, aku belum jadi anak yang baik karena aku belum total memberikan kebahagiaan ke orang tua aku gitu. Jadi yang aku sih kepengen tolonglah nggak usah nyari-nyari perkara. Orang sabar tuh ada batasnya. Jadi aku coba untuk sekuat mungkin aku sabar. Tapi kan tetap sabar itu ada batasnya gitu. kasus umroh gimana? Kasus umroh, iya. Umroh itu sekarang lagi dalam waktu dekat itu tuntutan ya. Setelah tuntutan biasanya kan nanti kan ada putusan dan segala macam lah. Kita tunggu aja ya, mudah-mudahan sih hakim memutuskan yang terbaik untuk aku dan teman-teman korban yang lainnya gitu. Ya mudah-mudahan sih pokoknya jadi pembelajaran lah buat aku, walaupun teman tetap harus selektif ya milih agen travel umroh. Terus buat Aca juga bisa berhenti untuk nyari ladang nafkah, nggak nipu-nipu lagi soal umroh. Ya, walaupun uangnya nggak bisa balik lagi ya. Iya, Kamu udah ini bahaya yang lain. iya nggak bisa balik lagi udah, karena kan Aca nggak punya apa-apa untuk mengganti ke kami gitu. Terakhir apa yang kamu sampaikan ke Emil mungkin ada aku sama Aca, ada yang kamu sampaikan hasil pendampingan Kalau sama mereka berdua tuh aku jujur aku capek nanggepinnya ya. Aku Herwanto, Kemil, aku tuh sebagai aku perempuan aja capek tuh nanggepin kalian. Kok kalian nggak capek ya, ngoceh mulu. Capek dong gitu loh. Bisa fokus nggak sih ke urusan hidup kita masing-masing? Aku tuh nggak kepengen ganggu kalian loh. Jadi kan nggak usah ganggu aku. Udah kalian menang, silahkan kalian euforia dengan kemenangan aneh kalian menurut versinya aku ya silahkan gitu. Cuman nggak usah khawatir, aku dan suamiku nggak akan banding, nggak akan mengganggu kebahagiaan kalian. Jadi silahkan menikmati kemenangan itu. Aku pengen fokus menyelesaikan kasus umroh. Setelah umroh selesai, aku pengen umroh yang sebenar-benarnya, pengen umroh.
Semoga insya Allah Desember bisa terwujud. Terus setelah itu udah aku pengen ngegedein bisnis yang selama setahun ini bener-bener yang nggak bisa fokus ngurusin aku lagi mau live jualan harusnya eksklusif sama brand ini apa namanya harus ngurusin kasus gitu. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kerugian aku tuh banyak banget ruginya masalah kasus ini karena secara materi aku banyak banget karena ada beberapa kontrak yang terhenti hanya karena aku dianggap kayaknya nggak bisa fokus nih kakaknya kayak gitu-gitu. Jadi ya kita pending di tahun depan ya kalau masalahnya selesai. Akhirnya yang tadinya aku dapat duit kemarin mundurlah tahun depan gitu loh.